Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rizkia Putri Aulia dengan NIM 211020601, Prodi Pendidikan Matematika UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dari program linear. Soal yang pertama yaitu materi metode simplex minimum. Dengan soal minimumkan Z sama dengan X1 plus 2X2 dengan fungsi kendala 3X1 plus X2 sama dengan 3, 4X1 plus 3X2 lebih dari sama dengan 6, X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 4, X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama yaitu kita merubah fungsi kendala menjadi bentuk baku, yaitu 3X1 plus X2 plus A1 sama dengan 3, 4X1 plus 3X2 min S1 plus A2 sama dengan 6, X1 plus 2X2 plus S2 sama dengan 4. Dan fungsi tujuan menjadi Z sama dengan X1 plus 2X2 plus 0S2 plus MA1 plus MA2. Dengan keterangan A1 dan A2 adalah variabel buatan, S1 adalah variabel surplus, dan S2 adalah variabel slack. Langkah kedua yaitu substitusikan variabel buatan ke fungsi tujuan. Yang pertama yaitu 3X1 plus X2 plus A1 sama dengan 3, kita rubah menjadi A1 sama dengan 3 min 3X1 min X2. 4X2 plus 3X2 min S1 plus A2 sama dengan 6. Kita rubah menjadi A2 sama dengan 6 min 4X1 min 3X1 plus S1. Sehingga kita peroleh menjadi Z sama dengan X1 plus 2X2 plus 0S2 plus M. A1-nya kita masukkan nilainya, yaitu 3 min 3X1 min X2. Ditambah M, lalu kita masukkan nilai A2-nya, yaitu 6 min 4X1 min 3X2 plus S1. Z sama dengan X1 plus 2X2 plus 0S2 plus 3M min 3MX1 min MX2 plus 6M min 4MX1 min 3MX2 plus MS1. Z sama dengan 1 min 7MX1 plus 2 min 4MX2 plus 0S2 plus MS1 plus 9M. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk baku menjadi Z plus 7M min 1X1 plus 4M min 2X2 min 0S2 min MS1 sama dengan 9M. Langkah ketiga yaitu membuat tabel simplex awal. Masukkan semua koefisien fungsi kendala dan fungsi tujuan yang sudah dalam bentuk baku dengan kolom variabel basis dan non-basis, yaitu X1, X2, S1, S2, A1, A2, dan NK adalah nilai kanan. Di kolom variabel, kita masukkan Z dan variabel basisnya, yaitu S2, A1, dan A2. Lalu kita masukkan nilai koefisiennya. Langkah selanjutnya adalah memilih baris kunci, kolom kunci, dan angka kunci. Untuk mencari kolom kunci, kita lihat dari baris Z, yaitu ada 7M-1, 4M-2, min M, dan 0. Karena ini meminimumkan, maka kita memilih bilangan yang paling besar, yaitu 7M-1. Jadi kolom kuncinya adalah X1. Untuk mencari baris kunci, yaitu dipilih dari rasio yang memiliki nilai positif terkecil. Cara mencari rasionya yaitu dengan membagi NK dengan kolom kunci. Dan kita dapat rasio terkecilnya yaitu 1 yang berada pada baris A1. Dan untuk mencari angka kuncinya yaitu kita melihat dari perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci, yaitu kita mendapatkan angka kuncinya adalah 3. Langkah kelima yaitu membentuk tabel iterasi 1. Ini adalah tabel sebelumnya dan kita rubah
menjadi tabel iterasi 1. Angka kunci ini kita ubah menjadi angka 1, yaitu angka 3 ini kita ubah menjadi angka 1. Selain angka kunci pada kolom X1, kita ubah menjadi angka 0 dengan menggunakan sistem OBE. Dan variabel A1 kita keluarkan, lalu kita ganti menjadi X1. Ini adalah tabel iterasi 1. Dari tabel iterasi 1, kita harus mencari baris, kolom, serta angka kunci yang baru. Karena kita lihat dari Z masih ada bilangan positif. Karena ini kasus meminimumkan, maka pada baris Z tidak ada bilangan positif, harus negatif semua. Kita lihat 5M-5/3 adalah bilangan positif terbesar. Jadi kolom kuncinya adalah X2. Lalu untuk mencari baris kuncinya yaitu dengan nilai kanan dibagi dengan rasio. Mohon maaf, ini adalah nilai kanan. Ini adalah rasio bukan OBE. Dan kita mendapatkan rasionya itu 6/5. Dan angka kuncinya adalah 5/3. Langkah selanjutnya yaitu membentuk tabel iterasi 2. Dari tabel sebelumnya, kita rubah menjadi tabel iterasi 2. Kita lihat pada kolom X2, kita rubah angka kuncinya menjadi 1. Dan selain angka kunci, kita rubah menjadi 0. Kita merubah menjadi 0 dan 1 itu menggunakan proses OBE. Baiklah, selanjutnya karena pada baris Z tidak ada lagi bilangan positif kecuali nilai kanan, maka solusi sudah optimal dan diperoleh nilai Z adalah 3, X1 adalah 3/5, X2 adalah 6/5, dan S2 adalah 1. Baiklah, selanjutnya adalah materi metode transportasi program linear. Soal yang kedua yaitu misalkan sebuah perusahaan mempunyai 3 pabrik dan 5 gudang. Hitunglah total biayanya menggunakan metode Northwest Corner atau biasa disebut dengan NWC. Di sini kita misalkan pabrik 1 itu P1, pabrik 2 P2, pabrik 3 P3, dan gudang 1 adalah G1, gudang 2 G2, gudang 3 G3, gudang 4 G4, gudang 5 G5. Dengan P1, misalnya ini P1 persediaannya 800 dan G1 permintaannya 400. Selanjutnya, kita mencari biaya yang paling minimum. Maksud dari kotak-kotak ini yaitu misal kotak ini adalah P1 melayani G1. Dan ini P1 melayani G2, P1 melayani G3, P1 melayani G4, dan P1 melayani G5, dan seterusnya. Kemudian kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu P1 dan G1. Di sini kan ada dua nilai, 400 dan 800. Maka kotak P1 G1 ini kita isi dengan nilai yang paling kecil, yaitu 400. Maka 400 ini habis dan ini sisa 400. Karena ini sudah habis di G1, maka ini kita silang saja. Selanjutnya kita lihat di pojok paling kiri yaitu ada P1 dan G2 yaitu dengan nilai 400 dan 400. Jadi kita tulis 400. Ini sudah habis dan ini juga sudah habis. Karena ini sudah habis, maka yang lainnya kita coret. Ini juga kita coret. Karena sudah tidak mungkin lagi untuk selanjutnya kita lihat
pojok paling kiri yaitu P2 dan G3 dengan nilai 500 dan 600. Jadi kita tulis 500. Ini 500-nya habis. Ini 600. Sisa 100. Ini kita coret karena sudah habis. Selanjutnya yaitu kita lihat di pojok paling kiri P2 dan G4. Yaitu nilai paling kecilnya 100. Kita tulis 100. Ini habis dan ini sisa 300. Karena ini sudah habis, maka kita silang saja. Selanjutnya yaitu P3 dan G4. Kita lihat nilai paling kecilnya yaitu 300. Ini sudah habis dan ini sisa 800. Maka P3 dan G5 itu kita tulis 800. Kita coret karena sudah habis. Maka kita peroleh total biayanya adalah ini 50 dikalikan dengan 400 ditambah 80 dikali 400 ditambah 70 dikali 500 ditambah 60 dikali 100 ditambah 60 dikali 300 dan ditambah 40 dikali 800 sama dengan 50 dikali 400 itu 20.000 ditambah 80 dikali 400 itu 32.000 ditambah 70 dikali 500 itu 35.000 ditambah 60 dikali 100 itu 6.000 ditambah 60 dikali 300 itu 18.000 dan ditambah 40 dikali 800 itu 32.000. Jadi Z sama dengan 143.000. Baik, soal selanjutnya yaitu misalkan sebuah perusahaan mempunyai 3 pabrik dan 5 gudang. Hitunglah total biayanya menggunakan metode Vogel Approximation Method atau FAM. Ini soalnya sama saja seperti dengan nomor 2 sebelumnya, tapi beda cara pengerjaannya. Langsung saja. Untuk metode FAM ini kita membutuhkan selisih baris dan selisih kolom. Kita lihat selisih baris terlebih dahulu. Kita lihat ada 50, 80, 60, 60, dan 30. Kita ambil dua nilai terkecil yaitu 50 dikurang 30, yaitu 20. Untuk baris ketiga yaitu 40, 70, 70, 60, dan 50. Maka 50 dikurang 40 adalah 10. Untuk baris ketiga yaitu kita ambil 40 dikurang 40, yaitu 0. Selanjutnya untuk selisih kolom. Kita lihat yang dua nilai yang terkecil yaitu 50 dan 40. Maka 50 dikurang 40 adalah 10. Selanjutnya untuk kolom kedua yaitu 70 dikurang 40 yaitu 30. Untuk kolom ketiga 60 dikurang 60 yaitu 0. Kolom keempat yaitu 60 dikurang 60, 0. Dan kolom kelima 40 dikurang 30 itu 10. Kita lihat dari selisih baris dan kolom, nilai yang terbesar, kita ambil nilai yang terbesar yaitu 30. 30 berada di kolom kedua. Kita ambil nilai yang terkecil berarti 40. Kita lihat P3 dan G2 yang terkecil nilainya adalah 400. Kita tulis 400. Ini habis.
Ini sisa 700. Selanjutnya kita cari lagi selisih baris dan selisih kolomnya. Selanjutnya kita mencari selisih baris dan selisih kolom yang baru. Untuk baris pertama ini sudah habis, maka kita strip saja. Baris kedua yaitu 60 dan 40 itu 20. Baris ketiga 60 dan 60 itu 0. Untuk kolom pertama 80 dikurang 40 itu 40. Untuk kolom kedua itu sudah habis. Kolom ketiga 70 dikurang 60 itu 10. Kolom keempat 60 dikurang 60 itu 0. Kolom kelima sudah habis. Maka kita lihat nilai terbesar antara selisih baris dan selisih kolom, yaitu nilai terbesarnya adalah 40 pada kolom pertama. Kita lihat di kolom pertama nilai paling kecil yaitu 40. P2 dan G1 nilainya 400 dan 600. Maka kita tulis 400. Ini kita coret, dan 600 itu sisa 200. Maka ini sudah habis. Kita cari selisih baris dan selisih kolom selanjutnya. Kita lihat baris pertama itu sudah habis. Baris kedua 70 dikurang 60 itu 10. Baris ketiga itu 0. Kolom pertama itu sudah habis. Kolom kedua juga sudah habis. Untuk kolom ketiga 70 dikurang 60 itu 10. Untuk kolom keempat itu 0 dan kolom kelima sudah habis. Maka nilai terbesarnya yaitu 10. Karena di sini 10 dan 10, di sini saya mengambil nilai 10 pada kolom ketiga. Kita lihat pada kolom ketiga dan baris ketiga, P3 dan G3 itu nilainya 500 dan 700. Maka kita tulis 500. Ini kita coret, dan 700. Dengan sisa 200. Maka selanjutnya, untuk baris pertama itu sudah habis. Baris kedua 60. Baris ketiga 60. Dan kolom pertama sudah habis, kedua sudah habis, ketiga sudah habis, keempat 60 dikurang 60 itu 0, dan kolom kelima sudah habis. Maka saya memilih pada baris kedua, yaitu kita lihat P2 dan G4, yaitu nilainya 400 dan 200. Kita tulis 200, maka ini sudah habis, dan ini sisa 200. Selanjutnya, ini kita tulis pada P3 dan G4 nilainya 200 dan 200. Maka ini habis dan ini juga habis. Selanjutnya, jadi total biayanya adalah 30 dikali 800 ditambah 40 dikali 400 ditambah 40 dikali 400 ditambah 60 dikali 500 ditambah 60 dikali 200 ditambah 60 dikali 200, yaitu
Hasilnya 24.000 ditambah 16.000 ditambah 16.000 ditambah 30.000 ditambah 12.000 dan ditambah 12.000. Yang hasilnya Z sama dengan 110.000. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.